Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi hari ini tentang sifat-sifat fungsi kuadrat. Masih dalam bab fungsi kuadrat ya. Kita fokus pada sifat-sifat fungsi kuadrat. Untuk kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai pada pelajaran tentang sifat-sifat fungsi kuadrat adalah poin intinya adalah memahami sifat koefisien dan diskriminan. Ya, setelah kita sebelumnya paham tentang bentuk umum fungsi kuadrat, paham juga bagaimana mencari nilai fungsi kuadrat ya, juga bisa menggambar grafik fungsi kuadrat secara sederhana. Untuk hari ini kita fokus pada memahami sifat koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat. Baik. Sifat fungsi kuadrat ditinjau dari dua aspek. Pertama dari koefisiennya. Koefisiennya berupa A, B, dan C. Dan diskriminannya berupa lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 0. Kita lihat satu persatu ya. Sifat fungsi kuadrat ditinjau dari koefisien. Nah, ini bentuk umum fungsi kuadrat yang sudah kita ketahui bahwa fungsi kuadrat atau fx sama dengan ai kuadrat plus bx plus c. Kita fokus pada koefisien. Yang mana koefisien? Ini a, b, c. Fokus pada angka-angka di depan variabel dan konstanta. Ya, ini dia. Nilai a menunjukkan jenis kurva. Jadi lihat nilai a-nya. Ketika A-nya lebih dari 0 atau positif, maka kurvanya membuka ke atas. Yang kedua, jika A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka kurvanya membuka ke bawah. Jadi parabolanya ke atas dan ke bawah, gitu ya contohnya. Yang B itu bersama nilai A menentukan letak sumbu simetri. Ya. Jika A dan B memiliki tanda yang sama, maka sumbu simetri di kiri sumbu Y. Yang kedua, B sama dengan 0, sumbu simetri tepat di sumbu Y. Dan yang ketiga, jika A dan B memiliki tanda yang berbeda, maka sumbu simetri berada di kanan sumbu Y. Nilai C di sini, nilai C ya. Nilai C ini menentukan perpotongan sumbu Y. Nilai C menunjukkan secara langsung di mana kurva memotong sumbu Y. Berapapun nilai C, itulah nilai Y-nya. Kalau C-nya positif, berarti pada sumbu Y positif. Kalau C-nya negatif, berarti pada sumbu Y negatif ya. Itu kita lihat contoh biar lebih paham. Arti nilai A satu persatu menunjukkan jenis kurva. Bagaimana kurvanya ini dia. Jadi kalau dia positif, A-nya bernilai positif di sini positif ya, maka kurvanya nanti hasilnya dia menghadap ke atas. Kalau A-nya negatif atau lebih kurang dari 0, kurvanya menghadap ke bawah. Ini maksud yang pertama. Jenis kurvanya menghadap ke atas, buka ke atas atau buka ke bawah. Baik. Yang B, arti dari koefisien B ya, B yang ini kita lihat bersama nilai A. Apa yang dilihat tandanya ya? Dia menentukan letak sumbu simetri. Nah, lihat di sini. Jika A dan B memiliki tanda yang sama, maksudnya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka sumbu simetri berada di kiri sumbu Y. Ya, ini sumbu Y. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Yang mana dia? Yang pertama ini di sini dia. Nah, ya. Tandanya sama, maka dia berada pada sebelah kiri sumbu Y. Di sini. Ini sumbu Y, ini dia. Nah, ini berarti dia sama nilai A dan B-nya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Yang B, yang dua, B sama dengan sumbu simetri tepat di sumbu Y. Yang nggak ada gambarnya di sini. Nanti ada pada contoh soal. Yang ketiga, jika A dan B memiliki tanda yang berbeda, maka sumbu simetri berada di kanan sumbu Y. Ini sumbu Y dan ini sumbu simetrinya sebelah kanan dari sumbu Y. Ya, itu maksudnya. Ini tandanya beda. Yang A-nya positif dan B-nya negatif, atau yang A-nya negatif, B-nya positif. Maksudnya seperti itu. Kita lihat yang nilai C. Nah ini ya, memiliki tanda berbeda, maka sumbu simetri di sebelah kanan sumbu Y. Di sini. Ini memiliki tanda yang sama, dia berada di sebelah kiri. Selalu diingat ya, nanti ada soal yang seperti ini. Yang C,
arti koefisien C menentukan perpotongan sumbu Y. Nilai C menunjukkan secara langsung di mana kurva memotong sumbu Y. Nah, ini dia. Ini Y, sumbu Y. Di mana yang memotong sumbu Y di sini? Ya. Nah, ini nilai C-nya. Kalau ini yang mana? Ini dia. Nilai C-nya. Oke. Berikutnya, sifat fungsi kuadrat ditinjau dari diskriminan. Masih ingat rumus diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC. Ya. Nah, kalau diskriminannya lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di 2 titik. Nah, gambarnya ini. Nah, di sini dia memotong kurva yang hitam ini, dia memotong di 2 titik, satunya di titik sini dan yang satunya di sini. Itu maksudnya ya. Kalau diskriminannya sama dengan 0, grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di 1 titik. Sini dia. Dia persis di sumbu simetrinya yang memotong sumbu X pada 1 titik. Ya. Nah, yang ketiga, ketika diskriminannya kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X. Nah, nggak bersinggungan dia. Ya, sumbu X-nya nggak senggol, nggak juga kepotong. Nggak menyinggung, tidak juga dipotong oleh kurva. Tuh. Nah, baik, kita akan lihat contoh-contoh soal supaya lebih memahami dari penjelasan materi di awal tadi. Ya, contoh grafik 1. Lihat ini. Ketika kita diberikan grafik, ada 2 buah grafik. Satunya fungsi X dengan X kuadrat. Diskriminannya bernilai 0. Yang kedua, fungsi X-nya min X kuadrat, diskriminannya bernilai 0. Nah, kita lihat yang fungsi X sama dengan X kuadrat. Kita lihat nilai A, B, dan C-nya. A-nya plus 1. Di sini 1 ya. B-nya sama dengan 0. Tidak ada nilai B di sini, 0. Jadi, C-nya juga bernilai 0. Diskriminannya sudah dituliskan di sini 0. Apa yang dapat kita simpulkan dari nilai koefisien ini? Ya, lihat kembali di sini. A positif, kurva membuka ke atas. Tulis di sini kurva membuka ke atas. B-nya sama dengan 0. Berarti di sini B sama dengan 0, sumbu simetri tepat di sumbu Y. Ini ya, sumbu simetrinya tepat di sumbu Y. 3, C-nya 0, berarti tidak memotong sumbu Y karena grafiknya melalui titik 0,0 di sini. Ya, dia tidak memotong sumbu Y ini sumbu Y. Jadi dia tidak akan pernah memotong sumbu Y. Dan D sama dengan 0. Ini dia sifatnya tadi menyinggung sumbu X pada 1 titik. Ketika D-nya sama dengan 0, grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di 1 titik. Ini untuk gambar yang pertama. Gambar yang kedua, kita lihat lagi. Fungsinya adalah min X kuadrat. Berapa nilai koefisiennya? A-nya min 1, ya. B-nya 0, C-nya 0, diskriminannya 0. Apa dapat kita simpulkan? A-nya negatif. Kalau negatif, kurva membuka ke bawah. B-nya 0. Oh, 0 berarti sumbu simetri tepat di sumbu Y di sini ya. C-nya 0, tidak memotong sumbu Y karena grafik melalui titik 0,0 sama dengan yang atas tadi. Diskriminannya 0 ya, menyinggung sumbu X pada 1 titik. Titiknya mana? Di sini dia. Titik 0. Cukup jelas ya, sangat mudah. Ini contoh grafik 1. Kita lanjutkan pada grafik 2. Nah, fungsi fx-nya itu sama dengan X kuadrat plus 4x. Diskriminannya lebih dari 0. Kita lihat nilai koefisiennya. A-nya berapa? 1. B-nya plus 4. C-nya 0. Diskriminannya lebih dari 0. Kembali, ini untuk membantu kita mengingatkan kesimpulan ya. Pertama, A-nya positif atau lebih dari 0, berarti kurva membuka ke atas. Betul. Nah, ini sumbu simetri. Ketika nilai A dan B diketahui, lihat tandanya. Ini dia tanda A-nya positif, B-nya positif ya. Ketika tandanya sama, maka sumbu simetri berada di kiri sumbu Y.
Ya, di kiri sumbu Y. Ini sumbu Y. Nah, di sini sumbu simetrinya ya. Sebelah kiri dia. Sebelah kiri sumbu Y. Yang ketiga, tidak memotong sumbu Y karena melalui titik 0,0. C-nya 0, jadi dia tidak memotong sumbu Y. Dan diskriminannya lebih dari 0, yaitu memotong sumbu X pada 2 titik. Ya, satunya di titik 0, satunya di sini titik min berapa di sini. Oke, bisa dipahami? Baik. Diskriminannya ya, lebih dari 0, dia memotong sumbu X di 2 titik. Yang kedua adalah min X kuadrat plus 6X. Kita lihat lagi koefisiennya A min 1, B plus 6, C-nya 0, diskriminannya lebih dari 0. Maka kurva membuka ke bawah karena negatif ya, di sini tadi negatif. Sumbu simetri berada di kanan sumbu Y. Kenapa? Karena tanda nilai koefisien A negatif, tanda nilai koefisien B adalah positif. Berbeda ya, jadi tanda yang berbeda, maka sumbu simetri berada di kanan sumbu Y. Yang ketiga, karena C-nya 0, maka tidak memotong sumbu Y melalui titik 0,0. Di sini dia. Di sumbu Y ini aman, nggak kepotong. Dia lewatnya lewat titik 0,0 ya. Diskriminannya lebih dari 0, memotong sumbu X pada 2 titik. Ini titik pertama, ini titik kedua, ini potongnya. Bisa dipahami? Baik. Yang ketiga. Nah, X kuadrat plus 4X min 3 dengan diskriminan lebih dari 0. Kita lihat nilai koefisiennya, A-nya plus 1, B-nya plus 4, C-nya min 3. Diskriminannya lebih dari 0. Ya. Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa kurva membuka ke atas karena A-nya positif. Sumbu simetri, lihat tandanya sama-sama positif. Ya, kalau tandanya sama berarti sumbu simetri berada di kiri sumbu Y. 3. Memotong sumbu Y negatif. Nah, lihat. Memotong sumbu Y negatif, ini dia. Ini kan sumbu Y kan. Nah, di sini dia motong sumbu Y negatif. Karena ini di bawah sumbu X, jadi ini sumbu X. Jadi kalau di sebelah sini Y negatif ya. Di titik min 3. Berarti di sini min 3. Yang keempat adalah diskriminannya lebih dari 0. Memotong sumbu X pada 2 titik. Titik di sini 1, titik di sini 1. Oke, baik. Diskriminannya lebih dari 0 ya. Memotong sumbu X di 2 titik. Yang kedua, min X kuadrat min 4X plus 3. A-nya min 1, B-nya min 4, C-nya plus 3. Diskriminannya lebih dari 0. Apa yang disimpulkan? Kurva membuka ke bawah karena A bernilai negatif. Sumbu simetri, lihat ini sama-sama negatif. Kalau tadi sama-sama positif, ini sama-sama negatif. Tandanya sama, berarti dia berada di sebelah kiri sumbu Y. C plus 3 ya. Memotong sumbu Y positif di titik Y sama dengan 3. Lihat di sini. Nih, nah ini sumbu Y. Oh, ternyata dia memotong sumbu Y itu di sini. Sini positif 3 di sini. Ya. Positif Y positif. Kalau yang ini tadi Y negatif kan? Nah, itu maksudnya. Positif 3. Pasti dia motong. D-nya diskriminan lebih dari 0, maka motong sumbu X pada 2 titik. Satunya di sini, satunya di sebelah sini. Baik. Kita lanjut contoh keempat. Nah, fungsinya X kuadrat min 5X plus 7, diskriminannya kurang dari 0. Kita lihat koefisiennya. A-nya positif 1, B-nya min 5, C-nya plus 7, diskriminannya kurang dari 0. Apa yang terjadi? A-nya kurva membuka ke atas, positif A-nya. Yang kedua, sumbu simetri berada di sebelah kanan. Kenapa? Karena tandanya berbeda. Ini positif, ini negatif. Memotong sumbu Y positif di titik Y sama dengan 7. Ya, nih. Ini dia. Terbuka ke atas, sumbu simetrinya di sebelah kanan sumbu Y, memotong di titik sumbu Y di titik Y positif sama dengan 7 ya, positif, dan diskriminannya kurang dari 0, maka dia tidak memotong sumbu X. Gak bersentuhan ya.
Berikut min 2x kuadrat min 6x min 6. Nah, ini min 2, min 6, min 6, diskriminannya 0. Ketika A-nya negatif, kurva membuka ke bawah. Ya. Terus A dan B sama-sama negatif, dia berada di sebelah kiri sumbu Y. Ketika C-nya min 6, dia memotong sumbu Y negatif di titik Y sama dengan min 6. Nah, nih. Nah, ini Y, sumbu Y, ini sumbu X. Di bawah dia ya, min 6, dia motongnya di sini min 6. Diskriminannya kurang dari 0, tidak memotong sumbu X. Nah, nih, dia nggak sentuh, nggak nyinggung sumbu X. Maksudnya gitu. Grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X. Ya. Baik, cukup jelas. Kita lihat contoh 5. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 15. Tentukan manakah pernyataan di bawah ini yang benar. A. Kurva membuka ke atas. B. Sumbu simetri di sebelah kanan sumbu Y. C. Memotong sumbu Y di atas sumbu X. D. Memotong sumbu X di 2 titik. Kita lihat koefisiennya. A-nya berapa? 1 positif. B-nya positif 2. Dan C-nya adalah min 15. Diskriminannya belum diketahui, makanya kita cari dulu. Pakai rumus B kuadrat min 4 AC. 2 kuadrat min 4 kali 1 dikali min 15. 4 ditambahkan 60, hasilnya 64. Berarti 64 ini lebih dari 0. Ya, dapat diskriminannya lebih dari 0, baru bisa kita simpulkan bahwa kurvanya membuka ke atas, sumbu simetrinya berada di kiri sumbu Y, memotong sumbu Y negatif di titik Y sama dengan min 15 ya. Sini diskriminannya lebih dari 0, maka memotong sumbu X pada 2 titik. Nah, dari kesimpulan ini kita lihat soal. Kurva membuka ke atas. Benar atau salah? Benar. Ya, benar. Sumbu simetri di sebelah kanan sumbu Y. Benar? Oh, ternyata salah pernyataannya. Ya, yang benar adalah di kiri sumbu Y. Memotong sumbu Y di atas sumbu X. Salah. Kalau di atas itu positif, sedangkan nilai Y-nya bernilai negatif. Dan D memotong sumbu X di 2 titik. Ya, benar. Jadi pernyataan yang benar adalah A dan D. Kita cara jawabnya. Contoh yang terakhir, contoh 6 ya. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan a kuadrat plus b plus c, di mana a lebih dari 0, b kurang dari 0, dan c lebih dari 0. Maka gambar yang sesuai adalah, nah, ini ada gambar ya, sumbu x dan sumbu y beserta kurvanya masing-masing. Kita diminta gambar yang sesuai dengan soal. Bagaimana caranya? Kita identifikasi dulu koefisiennya, gitu ya. Lihat, A lebih dari 0, oh berarti A-nya positif. B kurang dari 0, B-nya negatif ya. C lebih dari 0. Nah, ketika demikian kita dapatkan, maka kita dapat simpulkan bahwa kurva membuka ke atas karena A-nya positif. Ketika A kurva membuka ke atas, sehingga otomatis ini yang 2 ini salah ya. Tinggal opsi yang gambar 2 dan gambar 4. Berikutnya sumbu simetri berada di kanan sumbu Y. Yang mana sumbu simetri? Ini sumbu simetri, ini sebelah kanan sumbu Y, sedangkan ini sumbu simetrinya sebelah kiri sumbu Y. Memotong sumbu Y di titik Y positif karena nilai C-nya positif. Nah, sedangkan ini memotong di sumbu Y negatif. Saat ini salah ya. Ternyata yang benar adalah gambar yang keempat. Seperti itu cara menganalisisnya. Insyaallah ya. Cukup jelas penjelasan dari sehari ini. Kita akan sambung pada pertemuan berikutnya dengan materi menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan rumus. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.